Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ayo kita doa dulu sebelum kita beraktivitas. Tuhan, terima kasih. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami bisa bangun pagi hari ini dengan keadaan yang sangat baik, semua berkat kemurahan Tuhan. Matur nuwun Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini. Bukan hamba-Mu yang berbicara, tapi Engkau ya Roh Kudus. Tuntun setiap kami untuk kami banyak belajar tentang-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus urapan Allah turun bagi setiap kami semua ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Tema kita hari ini adalah mengapa Tuhan tidak menjawab doaku. Saudara, tidak semua doa itu dijawab oleh Tuhan. Kita semua tahu ya, bahwa ada doa yang langsung dijawab, ada doa yang dijawab melalui proses, ada yang tidak dijawab sama sekali. Tetapi sebenarnya yang bisa saya sampaikan adalah doa dijawab atau tidak, percayalah pada satu hal. Bahwa Tuhan itu mempunyai rancangan yang indah bagi kita semua. Doa dijawab atau tidak, selama hidup kita melekat kepada Tuhan, maka doa itu tidak akan menjadi hal yang paling utama yang kita nanti-nantikan. Itu bukan sesuatu hal yang paling urgent, paling utama. Karena sekalipun sifatnya urgent, sekalipun sifatnya mendadak, selama kita itu tinggal bersama-sama dengan Tuhan, maka doa yang kita pikir bahwa itu paling utama, tidak akan menjadi yang utama. Artinya kita berkeyakinan bahwa itu tetap diberkati Tuhan. Itu tetap mendapat tuntunan daripada Tuhan. Yang jelas bahwa selama di dalam perahu kehidupan itu ada Tuhan, semuanya aman, semuanya baik. Amin. Yuk kita buka saudara di kitab Yesaya 1, mulai dari ayat yang ke-15 sampai ke yang ke-20. Kita mesti tahu dulu apa yang menyebabkan Tuhan tidak menjawab doa kita. Amin. Ya. Yesaya 1 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-20. Ya. Ini judul perikopnya adalah bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, berjuanglah perkara janda-janda. Sampai di sini dulu. Lihat ya saudara, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa. Seringkali kita berdoa itu untuk kebutuhan kehidupan kita. Seringkali kita memandang ke atas agar supaya Tuhan menjawab doa kita. Lihat ya, apabila kamu menadahkan tanganmu ke atas, aku akan memalingkan mukaku. Jadi, kalau kita berdoa, kebanyakan daripada kita kalau kita berdoa itu udah langsung ngomong begitu ya. Udah langsung diucapkan. Contohnya begini, Tuhan, aku berdoa supaya terjadi pemulihan di dalam keluargaku. Tuhan, aku berdoa supaya ada pertobatan di dalam kehidupanku. Tuhan, aku berdoa supaya, kita hanya mengucapkan seperti itu, tetapi kita tidak bisa merasakan apakah ada Tuhan waktu kita berdoa. Pertanyaannya, Bu, memangnya kalau kita berdoa, ada ya Tuhan tidak hadir? Tentu saudara.
Waktu kita berdoa belum tentu Tuhan hadir. Waktu kita berdoa belum tentu ada hadirat. Makanya saya selalu mengajarkan kepada Anda semuanya, termasuk saya juga, bahwa sewaktu kita berdoa, merasakan terlebih dahulu apakah betul hadirat Tuhan ada. Nah, caranya mengetahui hadirat Tuhan ada atau tidak, biasakan kita itu tidak melulu berdoa untuk permohonan. Kan ada toh yang namanya pujian penyembahan. Ada toh waktu kita lagi baca firman Tuhan begini, kita bisa merasakan bahwa itu Tuhan yang bicara bagi kita. Jadi untuk bisa melihat bahwa waktu kita berdoa ada hadirat Tuhan atau tidak, biasanya itu terlihat pada saat kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Biasa memuji dan menyembah Tuhan. Makanya selalu saya bilang bahwa orang yang suka menyanyikan lagu rohani belum tentu dia penyembah. Karena yang dinyanyikan hanya sekedar lirik. Makanya sambil masak, sambil di jalan, sambil beberes rumah, dia menyanyikan lagu rohani. Atau mungkin waktu kerja tiap hari dia mendengarkan lagu rohani, belum tentu dia sebagai seorang penyembah. Karena dia hanya menyanyikan lirik demi lirik itu. Tetapi tidak ada kehidupan. Tetapi coba, sewaktu engkau menyanyikan lagu rohani, engkau dalam keadaan tenang dan dalam keadaan fokus kepada Tuhan, maka lirik lagu itu akan menjadi sebuah penyembahan yang membuat hatimu itu teduh, yang membuat jiwamu itu tenang. Nah, itu berarti hadirat Tuhan ada. Lalu yang kedua, bagaimana caranya melihat hadirat Tuhan? Situasi mau kepepetnya kayak apapun, engkau tidak melulu dengan permohonanmu, tetapi mungkin mulutmu, perkataanmu cuma ngomong begini, Tuhan engkau baik, selama-lamanya engkau tetap baik. Mungkin hanya ngomong itu yang bisa diucapkan cuma itu. Tetapi selama hatimu tenang dan menaruh rasa percaya kepada Tuhan, sekalipun ucapannya cuma Tuhan engkau baik, selama-lamanya tetap baik, biarpun itu diucapkan 5 jam sekalipun, selama engkau bisa merasakan itu, hadirat Tuhan turun. Jadi kalau berdoa itu, kalau misalkan saya bertanya, sudah berdoa Bu? Oh sudah. Tuhan jawab apa? Nah, gak bisa menjawab. Memang betul bahwa waktu kita berdoa, itu tidak selalu Tuhan menjawab saat itu juga. Tetapi hal yang paling penting adalah sewaktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan itu, ada ketenangan di dalam diri kita. Satu, lalu yang kedua, waktu kita berdoa itu, kita bisa merasakan bahwa ada Dia kok. Tuhan itu Allah yang hidup. Amin. Ada Tuhan di sebelah kita. Jadi nikmati hadiratnya, rasakan dulu kehadirannya. Apakah Tuhan benar-benar ada atau tidak? Ya, coba kita lihat ya. Sewaktu Raja Daud mau mengalahkan bangsa Filistin, sekalipun Daud punya kekuatan, sekalipun Daud punya kapabilitas untuk melawan kuasa jahat, melawan bangsa Filistin, dia bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Jadi segala sesuatunya itu lihatlah hubungannya kita dengan Tuhan. Paham ya saudara? Bahwa kalau kita berdoa itu jangan asal bunyi. Hal yang paling utama itu adalah rasakan dulu hadirat Tuhan. Tuhan ada atau tidak. Makanya di judul perikopnya di Yesaya 1 itu adalah bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Yang artinya apa? Bahwa waktu kita berdoa, ini salah satunya ya, pertobatan itu tuh jauh lebih penting daripada semua permohonan yang kita minta itu. Ya, lihat. Apabila kamu menadahkan tanganmu ke atas,
ini bisa terjadi. Aku, kata Tuhan, memalingkan mukaku. Bahkan dikatakan, sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Nah, ini seperti yang saya maksudkan. Bahwa kalau kita berdoa, lihat perikopnya tadi, bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Waktu kita datang kepada Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh sebagai seorang hamba yang bertobat? Ini masih banyak loh yang DM sama saya, yang komen di Instagram saya, sampai hari ini masih tentang apa? Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak peduli, Tuhan membiarkan saya begini. Nah, ketika konsep doanya sudah salah, cara kita memperlakukan Tuhannya juga pasti salah. Karena yaitu tadi, datang kepada Tuhan hanya berpatokan pada Matius 7 pasal ayat 7. Berdoa, mintalah, carilah, ketoklah. Tetapi tidak memahami bahwa apa yang dicari, apa yang diminta, apa yang dicari, apa yang diketuk. Semua orang hanya berfokus kepada minta. Semua orang hanya berfokus kepada apa saja yang kamu doakan, maka aku akan mendengar. Hanya berfokus pada itu. Tapi apakah kita berfokus kepada hatinya Tuhan? Terkadang kita nggak bisa melihat itu. Nggak berfokus kepada hatinya Tuhan. Kita hanya sekedar minta sama Tuhan. Pokoknya Tuhan, saya akan pindah kerja. Tuhan, saya akan pindah rumah. Tuhan, saya akan pindah tempat tinggal. Aku berdoa ya Tuhan, kau berkati, kau urapi. Amin. Lalu ucuk-ucuk pindah. Tanpa menantikan Tuhan berbicara. Tuhan, aku berdoa supaya engkau meng-ACC-kan ya Tuhan pinjaman di bank. Karena aku akan bikin usaha. Kiranya engkau membuatnya semuanya lancar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan belum bicara apa-apa, langsung kita tanda tangan pinjaman di bank. Kedepannya terjadi sesuatu hal. Terlilit utang begitu banyak. Nah ini. Karena membiasakan diri bahwa berdoa hanya sekedar berbicara, tetapi tidak menunggu dulu satu, tidak menunggu Tuhan bicara apa. Lalu yang kedua, tidak mengerti isi hati Tuhan. Makanya pertobatan itu jauh lebih baik daripada semua permohonan yang kita naikkan itu. Makanya perikopnya jelas banget. Bertobat jauh lebih baik dari mempersembahkan korban. Apakah mempersembahkan korban? Salah satunya itu tadi nih. Berkali-kali, sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Ini termasuk kegiatan mempersembahkan korban. Sampai mulutnya berbusa kayak apapun, tetap Tuhan memalingkan muka, tetap Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Bahkan Tuhan katakan ini, aku tidak akan mendengarkannya. Nah, sebab tanganmu penuh darah. Ini tidak berbicara tentang pembunuhan ya saudara ya. Di sini artinya adalah perilaku kita itu masih tetap sama. Tidak di dalam pertobatan. Makanya saudara, seringkali saya mengajarkan kepada diri saya sendiri. Hal yang paling utama sewaktu saya masuk dalam hadirat Tuhan, senantiasa saya bilang begini, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Sebenarnya saya berada dalam keadaan ini juga karena salah saya kok Tuhan. Tapi apapun itu, aku percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup mengubahkan semuanya. Ampuni saya Tuhan, saya salah. Nah, sikap yang seperti ini, pertobatan yang sungguh-sungguh bertobat ya. Bukan karena SOP-nya bahwa kalau doa itu urutannya minta ampun dulu sama Tuhan, lalu memuji Tuhan, bukan tentang itu. Memang betul bahwa kita itu masuk dalam hadirat Tuhan itu minta ampun dulu sama Tuhan. Tapi itu bukan SOP yang kita itu jadinya gak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Sewaktu kita minta ampun sama Tuhan, mau dosanya kayak apapun, mau kesalahannya kayak apapun, mau berantakannya kayak apapun, pertobatan jauh lebih penting. Makanya Tuhan katakan apa? Aku memalingkan mukaku. Bahkan aku tidak mendengarkan doamu. Dan Tuhan katakan apa? Karena tanganmu berlimpah dengan darah. Lu kan aku nggak membunuh Tuhan. Memang betul engkau tidak membunuh. Tetapi engkau hanya datang kepada Tuhan hanya faktor kebutuhan. Engkau datang kepada Tuhan berdoa, tetapi perilaku kehidupan sehari-harinya tidak menunjukkan sebagai seorang anak Tuhan. Tadi malam dalam Komsel Breakthrough diajarkan begini. Tuhan itu menaruh standar kekristenan kepada kita. Ada standar, ada value. Gak sekedar kita jadi Kristen. Yang penting KTP-nya Kristen. Tetapi hidupnya tidak sesuai dengan standar Tuhan. Yang penting KTP-nya Kristen. Tapi gak punya value, gak punya nilai. Kekristenannya hanya sebatas, ya sudahlah ibadah minggu, ibadah kok. Ya sudahlah saya bayar persepuluhan kok. Saya bayar persembahan, ya sudah. Yang penting saya melayani Tuhan. Dijadwal di mana aja oke. Tetapi tidak ada hubungan. Ya sudah. Nah, pemahaman tentang hubungan dengan Tuhan itu dikesampingkan. Kebanyakan daripada kita itu lebih mementingkan apa? Persembahan. Persembahan itu apa toh? Melayani Tuhan, itu persembahan. Bayar persepuluhan itu persembahan. Menolong orang itu persembahan. Apa lagi? Kita membantu orang, ya, meringankan beban orang, itu persembahan. Tetapi bukan itu loh. Yang dimau Tuhan adalah memahami isi hati Tuhan. Makanya Tuhan ngasih kiasannya itu nggak main-main. Karena tanganmu penuh dengan darah. Perilaku kita tidak konsisten. Kita tidak memiliki integritas sebagai seorang Kristen. Ngomongnya Kristen, tapi perilakunya bukan Kristen. Saya suatu kali pernah ditunjukkan sama Tuhan begitu ya. Seorang pelayan Tuhan, dia pemain musik gitu ya. Tetapi postingannya itu adalah postingan-postingan kasar. Misalkan membanding-bandingkan gerejanya dia dengan gereja orang lain, lalu menjelekkan worship leadernya gitu ya. Bahkan keputusan-keputusan dari gembala sidangnya itu dijelek-jelekkan gitu. Tapi dia pelayan Tuhan. Ini disebut dengan jahat di mata Tuhan. Melayani Tuhan belum tentu dia mempunyai hati Tuhan. Banyak sekali pelayan Tuhan yang tidak memiliki hati Tuhan. Kita dengar ya, pendeta melakukan KDRT terhadap istrinya. Sesungguhnya yang di TV itu hanya hitungan jari, saudara. Kalau Anda pengen tahu, banyak sekali. Yang DM sama saya itu gak main-main. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani istrinya yang kasih laporan ke saya. Saya punya suami, Bu, sudah melayani jadi hamba Tuhan. Tapi jatuh dalam dosa pelacuran. Suami saya, istri saya, Bu, dia melayani Tuhan dari pagi, siang, malam. Pelayanan terus. Tetapi hatinya, Bu, wah, dia tidak pernah mengurus saya. Dia lebih sibuk di gereja. Ternyata ada seseorang yang dia sukai. Nah, ini kan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Perbuatan-perbuatan jahat. Makanya kita mau melakukan kayak apapun, mau berdoa seperti apapun, ya Tuhan tidak mendengar. Karena jelas sekali Tuhan katakan, sebab tanganmu penuh darah. Ada perilaku-perilaku di luar hadirat Tuhan. Jangan salah saudara, mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Jadi selesai kita berdoa, selesai kita
keluar dari hadirat Tuhan. Makanya hidup jangan keluar dari hadirat Tuhan. Saya dulu nggak ngerti. Saya pikir bahwa hadirat Tuhan itu hanya ada pada jam doa. Hanya ada jam ibadah. Selebihnya ya aktivitas biasa. Tidak. Kita hidup dalam hadirat Tuhan. Mau kita kerja dalam hadirat Tuhan. Sewaktu kita beberes rumah sebagai ibu rumah tangga pun tetaplah di dalam hadirat Tuhan. Supaya terjaga perilaku kita. Bahkan sewaktu kita ngobrol sama orang gitu ya, tetaplah di dalam hadirat Tuhan supaya engkau terjaga. Perkataanmu, pikiranmu, hatimu dan lain sebagainya itu tetap terjaga. Penting. Karena kalau tidak, maka kehidupan kita seperti yang Tuhan bilang ini, penuh dengan darah. Gak sama artinya. Waktu doa kita kelihatan kusyuk banget. Tetapi perilaku kita di luar itu, kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya mata Tuhan tertuju kepada kita 24 hours. Tiap hari, bahkan 24/7. Mata Tuhan gak pernah berkedip atau menutup. Telinga Tuhan tidak tertutup. Dia melihat perilaku kita hari lepas hari. Orang bilang sama saya begini, Bu, saya terikat dengan film porno. Saya suka melakukan masturbasi, onani. Tapi saya pelayan Tuhan. Saya katakan begini, rumah kita itu harus kudus. Tempat di mana kita tinggal itu harus kudus. Bagaimana kekudusan itu? Bagaimana Roh Kudus itu tinggal di dalam rumah kita kalau tontonanmu adalah pornografi? Film-film porno begitu? Atau tontonannya adalah film-film horor? Sudah pasti Roh Kudus tidak ada di situ, saudara. Namanya Roh Kudus berarti bersih, tak bercacat celah. Makanya disebut Roh Kudus. Tetapi perilaku kita di dalam rumah, tontonannya porno, film horor, ya, postingan-postingan Instagram kita, postingan media sosial kita adalah hal-hal yang, maaf ya, hal-hal yang tidak baik begitu. Jari tangan kita kalau komennya adalah komen-komen kasar, komen-komen tidak baik. Bagaimana Roh Kudus bisa tinggal di dalam rumah kita? Tentu tidak bisa. Jangan salah saudara, film horor itu bukan sekedar film. Orang bikin film horor itu selalu mengundang roh jahat. Supaya apa? Film itu nampak hidup. Maka melibatkan setan supaya apa? Supaya film itu betul-betul waktu ditonton itu tuh sungguh-sungguh nyata. Makanya perlu mengundang roh jahat. Pertanyaannya, makanya pikir secara logika. Engkau mengundang roh jahat di rumah berarti. Engkau minta Roh Kudus hadir dalam rumah kita, tapi tontonan kita film horor. Berarti engkau mengundang roh jahat loh. Kenapa setan kau tonton? Kita aja kalau doa nih, kayak kemarin ya, waktu kita saat teduh kemarin, ngomongin tentang roh jahat. Baru aja ngomongin tentang roh jahat. Iblis sudah menunggangi salah satu jemaat. Untuk apa? Mengacaukan. Saya bisa merasakan loh spirit pengacauan itu. Itu aja mengganggu saudara. Apalagi kalau tontonanmu itu film horor. Itu mengundang roh jahat ke dalam rumah. Makanya seberapa banyak sering orang nonton film horor tiba-tiba kesurupan gitu. Ya iya, siapa suruh? Kenapa setan kau tonton? Setan akan gede rumongso itu apa ya? GR banget. Setan akan bangga dengan kita waktu kita nonton itu. Seolah-olah kita nonton setan terus ada orang berdoa bawa Alkitab gitu ya. Seolah-olah kita itu kayak dibenarkan bahwa oh ternyata kalau ada setan itu kita harus doa dengan begini.
Padahal iblis lagi membelokkan ininya kita. Fokusnya sebenarnya bukan tentang, oh kalau ada setan itu doanya kayak begini. Bukan loh. Setan lagi membelokkan cara kita berpikir bahwa setan ingin menunjukkan bahwa, hei gue ada. Setan juga ingin menunjukkan bahwa aku berkemampuan. Ngapain seperti itu ditonton? Nonton film porno juga begitu. Dipikir bahwa, kan kami sudah suami istri bu, nontonnya film porno. Saya mau beritahu. Film porno dibikin dalam kondisi apa saudara? Coba aja, saya juga dulu waktu muda nonton film porno. Tapi begitu saya mengerti tentang firman, saya pelajari itu bahwa orang bikin film porno itu berarti kondisinya orang itu ininya udah gak jalan. Dia dikuasai oleh roh jahat. Kenapa? Film porno tidak ada permainan seksnya yang normal. Semuanya di luar batas itu. Itu roh jahat. Itu roh jahat. Makanya waktu orang nonton film porno ke dalam rumah, lihat saja, sekalinya nonton, orang akan ketagihan, betul? Engkau tidak akan bisa berdoa, percayalah. Perilakumu, cara kamu melakukannya, pasti akan meniru hal-hal yang kayak begitu. Saya sampai suatu kali, saudara, melayani seorang anak muda, begitu ya. Usianya 31 tahun. Dia datang kepada saya seperti orang stroke. Saya pikir anak ini kenapa? Omongannya itu jorok sekali. Lalu Tuhan katakan, anak ini terikat dengan pornografi. Awal mulanya bagaimana saudara? Karena dia melihat orang tuanya. Jadi sewaktu kecil, usia 4 tahun begitu, orang tuanya lagi nonton film porno. Berarti waktu nonton film itu, spirit pornografinya tertinggal di rumah. Makanya kemarin di saat teduh siang kemarin, tahu kan? Iblis masuk dan tinggal. Iblis masuk dan tinggal di dalam rumah itu. Spirit pornografinya masuk dan tinggal di rumah itu. Makanya anak yang usia 4 tahun itu, sewaktu melihat bahwa orang tuanya nonton film porno, artinya yang pertama adalah spirit itu sudah ditanam dalam rumah. Yang kedua, artinya bahwa kalau papi mami nonton film porno boleh, berarti itu diperbolehkan. Makanya waktu gede anak itu mengingat bahwa papi mami nonton film porno kok, berarti boleh dan tidak berdosa. Jadi jangan salahkan anakmu kalau anak itu pada akhirnya nonton begitu. Karena engkau sudah menanam di rumah. Dan yang ketiga, pornografi selalu merusak otak. Selalu merusak otak. Merusak otak, bentuknya lain-lain saudara. Ada yang kayak ini ya, kayak si anak yang 31 tahun ini. Maaf ya, perilakunya tuh kayak orang stroke. Gitu. Diajak ngomong itu tangannya tuh udah gemeteran, terus pikirannya udah gak karu-karuan. Omongannya ngomongnya gak karu-karuan. Kayak orang mabok. Gak cuma pornografi. Film horor juga begitu. Engkau menanamkan setan masuk, engkau mengundang setan masuk ke dalam rumah. Makanya apa dampaknya? Marah-marah, sensitif. Perilakunya, ya pasti perilaku itu. Engkau tonton apa? Tidak adakah tontonan lain selain daripada itu, saudara? Bukankah firman Tuhan banyak sekali? Khotbah-khotbah bagus juga banyak. Film-film kerohanian itu juga banyak. Tidak adakah tontonan lain yang lebih bagus untuk kita tonton? Jangan salah, makanya itu Tuhan katakan sebab tanganmu penuh dengan darah. Itu salah satunya. Apa yang kau tanam di dalam rumah? Habis berdoa nih, habis nyembah Tuhan. Keluar gitu ya, ketemu dengan teman-teman sosialitanya mungkin, ketemu dengan teman-teman kerjanya mungkin. Wah, ngomongin orang sana sini ngejelekin sampai sejelek-jeleknya gitu.
itu pun tidak dikenan oleh Tuhan. Makanya saya bilang bahwa kekristenan itu butuh integritas. Standarnya nggak main-main, saudara. Kalau misalkan ada orang bilang begini, jadi Kristen susah ya, ternyata betul. Karena standarnya bukan standar dunia, standarnya standar Tuhan. Karena kalau kita tidak berhati-hati, lihatlah seperti itu. Aku memalingkan mukaku, dan bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Kok bisa ya doa berkali-kali Tuhan gak mendengarkan? Karena di luar daripada hadirat Tuhan, perilaku kita tidak menunjukkan seorang anak Tuhan. Dan Tuhan perintahkan apa di ayat yang ke-16? Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Hanya kita yang tahu dosa apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Bukan saya tidak membunuh, tidak mencuri, saya tidak merampok, tidak membegal. Tapi kita merendahkan pasangan kita. Itu pun jahat di mata Tuhan. Tapi kita merendahkan orang tua, mertua kita. Itu pun jahat di mata Tuhan. Engkau suka pada pasangan lain aja nih. Itu jahat di mata Tuhan. Pikiran-pikiranmu tuh mesum banget. Itu pun jahat di mata Tuhan. Standarnya Tuhan gak main-main. Karena saya pun dipatok sama Tuhan begitu juga. Makanya sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan begini, saya sudah melakukan banyak hal, saudara. Makanya begitu saya menjadi seorang konselor, saya mengerti sungguh, oh setiap orang yang kalau konseling begitu ya, kenapa kok saya begitu cepat bisa mengerti akar persoalannya seperti apa? Karena sebelumnya saya sudah banyak belajar bagaimana saya hidup. Makanya pertobatan itu membuat kita apa? Dipakai Tuhan untuk apa? Membawa orang-orang itu kembali kepada Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu dosa apa yang sudah diperbuat. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, kata Tuhan. Orang kekristenan itu tidak anti kaya, saudara. Tidak anti kaya. Anda kaya boleh. Tetapi kalau engkau mengejar kekayaan, sudah pasti posisi Tuhan akan tergeser. Itu pun jahat di mata Tuhan. Seberapa banyak hari-hari ini orang takut sekali miskin. Investasi gede-gedean, main judi dan lain sebagainya. Karena takut gak punya uang, takut miskin. Posisi Tuhan tergeser. Itu pun jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan katakan saklek, berhentilah, kata Tuhan. Berhentilah berbuat jahat. Jadi mari pagi hari ini saudara, termasuk saya, koreksi diri. Kita melakukan apa di mata Tuhan? Karena sekali lagi, bahwa mata Tuhan tertuju kepada Anda dan saya. Setiap hari, setiap waktu. Jadi makanya tadi di awal saya jelaskan bahwa waktu kita berdoa, jangan terus langsung minta, Tuhan aku berdoa, supaya aku begini, supaya aku begitu. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, amin. Tapi kita tidak pernah bisa lihat Tuhan suka atau tidak dengan doamu. Kira-kira Tuhan berkenan atau tidak dengan isi doa itu. Karena kebanyakan kita hanya berpaku pada, kan doa boleh minta apa saja. Kan kita boleh mengajukan permohonan apa saja.
Tapi jangan lupa saudara, bahwa kita harus mengetahui isi hati Tuhan yang paling dalam. Bukan tentang kebutuhan kita. Punya bisnis besar, punya bisnis bagus, nggak salah. Nggak salah saudara. Tapi waktu engkau mengajukan pinjaman bank, engkau hanya doa, Tuhan, aku berdoa supaya kau lancarkan pinjamanku, engkau memberkati usahaku dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dianggap itu seperti apa? Kan aku udah doa Tuhan, kok engkau nggak memberkati? Pertanyaannya, Tuhan setuju atau tidak? Jadi waktu kita doa, makanya saya bilang saudara, doa dan permohonan itu berbeda loh. Yang seringkali kita lakukan itu permohonan. Tuhan, aku pengen ini. Semua kepengenan kita pribadi itu namanya permohonan. Tetapi kalau doa itu seperti begini. Membaca tentang tembok Yeriko. Nah, kan berdoa supaya apa? Tembok itu supaya hancur. Ya. Seperti kita, makanya saya suka mengajarkan kepada Anda. Di dalam rumah kita ada spirit apa? Perangin itu. Contoh, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Segala roh perselingkuhan. Segala judi. Oh Tuhan, aku berdoa, kau patahkan, kau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu namanya doa. Tapi kalau Tuhan, aku berdoa supaya aku sembuh. Tuhan, aku berdoa supaya pasanganku kembali. Itu permohonan. Jadi harus bisa ngerti ya. Mana doa, mana permohonan. Dan ada namanya pujian penyembahan. Seringkali yang kita lakukan itu permohonan. Makanya sampai Tuhan katakan, sekalipun kamu berkali-kali berdoa, Tuhan tidak mendengarkan. Karena yang kita berikan itu hanya permohonan. Kita nggak berdoa sebenarnya. Kita hanya mengajukan proposal ke Tuhan. Tuhan, aku butuh ini. Tetapi bagian kita tidak kita lakukan. Makanya banyak daripada kita seringkali kecewa sama Tuhan, toh? Sewaktu doanya tidak dijawab, ya karena nggak ngerti. Yang diajukan hanya permohonan. Coba lihat doa Bapa kami, ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, berarti kan pengakuan bahwa kita punya Bapa di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dikuduskanlah namamu. Kita lagi muji Tuhan. Holy, holy are you Lord God Almighty. Pujilah Tuhan sebanyak mungkin. Makanya tadi seperti yang saya bilang, mungkin waktu kita lagi masuk dalam hadirat Tuhan, kita cuma ngomong begini, Tuhan kau baik. Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Padahal kondisinya dalam penuh tekanan. Cuman ngomong Tuhan kau baik. Itu namanya memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan itu tidak menyanyi. Tidak selalu menyanyi maksud saya. Kita ngomong misalkan begini, Tuhan kau dahsyat Tuhan. Tuhan kau dahsyat Tuhan. Kau luar biasa buatku Tuhan. Itu memuji namanya. Jadi penuhi setiap hadirat itu dengan pujian penyembahan. Lalu akhiri dengan apa? Doa. Jadi tidak melulu dengan permohonan. Nah, saat teduh yang 2 hari yang lalu, masih ingat bagaimana orang buta itu disembuhkan Tuhan? Tuhan kan gak langsung pegang mata. Tuhan pegangnya apa? Tangan. Tuhan ingin meyakinkan bahwa aku mendengar doamu, aku mendengarkan permohonanmu, maka aku pegang tangan ini supaya engkau mengerti bahwa aku bersamamu. Tuh? Lalu setelah tangannya dipegang, apa yang Tuhan lakukan? Membawa orang buta itu keluar kampung.
Supaya apa? Hiduplah di dalam pertobatan. Ini kayak begini. Kayak ayat di 16 ini. Tuhan minta basuhlah, bersihkanlah dirimu, dan jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Kita susah bersyukur itu jahat loh saudara. Ya hidupnya cukup gini-gini amat, itu jahat saudara. Itu pertanda bahwa kita susah bersyukur. Jangan sekarang lah ya, ini tanggal tua, bokek gue. Ini pun perbuatan jahat di mata Tuhan, maaf. Namanya mengucap syukur itu bukan cuma diomong di mulut. Aku bersyukur Tuhan sebab Engkau baik, itu bukan ucapan aja. Apa yang ada di dalam tanganmu sekalipun itu tuh hanya sekedar receh. Engkau nggak pegang uang yang banyak, tapi recehan itu yang bisa membuat engkau berjalan bersama dengan keluargamu. Engkau tetap mengatakan, Tuhan aku berterima kasih untuk apapun. Jangan pernah mengatakan, Tuhan aku bersyukur untuk menu makanan ini. Sekalipun cuma nasi dan tempe. Kata sekalipun itu pun sudah merendahkan loh. Seberapa banyak bangsa Israel kecewa sama Tuhan waktu dikasih apa? Dikasih mana? Ya makanan cuma kayak gini doang. Ya hidup kok kayak gini. Ini jahat di mata Tuhan saudara. Kegagalan, kehancuran, kehilangan. Kalau itu atas izin Tuhan, sekalipun kita juga berbuat dosa, makanya terjadi kegagalan, kehancuran, dan kehilangan itu, tetaplah bersyukur bahwa Tuhan, saya salah. Terjadi kehancuran, terjadi kehilangan, terjadi kegagalan. Saya salah Tuhan. Tapi saya mau kok, sekarang mau berubah. Tuhan tolonglah saya. Ini yang benar. Tapi berapa banyak daripada kita pada akhirnya susah untuk bersabar di hadapan Tuhan. Tuhan aku udah capek banget doa loh Tuhan, aku capek banget kok kayak gini sih. Makin susah. Dengar baik. Standar yang dipatok sama kita itu berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Peganglah itu. Makanya jangan pernah iri dengan kehidupan orang lain. Jangan pernah iri saudara. Kenapa yang lain ditolong, saya enggak? Lihat dulu. Orang buta itu ditolong sama Tuhan, tidak langsung pegang matanya, yang dipegang tangannya. Lalu dibawa keluar ke kampung. Lalu setelah itu apa? Masih ingat saudara? Diludahi. Prosesnya lama dulu. Karena apa? Untuk sesuatu hal yang murni itu butuh proses. Harga emas sama harga perak lebih mahal mana? Harga berlian sama emas biasa lebih mahal mana? Engkau mau jadi berlian atau jadi seng? Amin. Berlian, sekalipun engkau di dalam kubangan, di dalam kakus, tetap berlian. Sekalipun kondisi keadaan keluargamu gak baik-baik saja, selama engkau berlian di mata Tuhan, tetap engkau berlian. Makanya Tuhan katakan basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jadi pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua, koreksi diri dengan cepat. Jangan ada dosa masa lalu yang gak diberesin sama Tuhan. Dengar baik ya saudara, bahwa kita tidak bisa mengubur masa lalu. Gak bisa. Buang semua sampah. Amin. Buang semua sampah. Engkau tidak bisa simpan masa lalu ke dalam kehidupan kita yang sekarang. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak orang yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Nih lihat. Standarnya Tuhan gak main-main saudara. Kalau engkau mengatakan bahwa aduh bu saya tuh menikah dengan orang yang salah. Yang pertama, kita menikah itu kan pilihan kita toh. Yang kedua jangan salah saudara.
kita menikah itu dikuduskan sama Tuhan. Betul? Jangan kau katakan aku menikah dengan orang yang salah. Tuhan katakan apa? Berbuatlah baik, belajarlah, berbuat baik, usahakanlah keadilan. Standarnya sudah beda, saudara. Tapi gimana Bu, pasanganku aja begini. Tuhan lagi gak ngomongin siapa-siapa, Tuhan lagi ngomongin diri kita sendiri. Tuhan lagi ngomong sama kita loh, gak ngomongin tentang pasanganmu atau keluargamu atau siapa saja. Tuhan lagi gak ngomongin itu. Tuhan lagi ngomongin kita. Jadi gak tepat kalau misalkan saya hidup seperti ini karena pasangan saya hidup seperti ini karena keluarga saya hidup seperti ini karena kehancuran yang saya alami. Enggak. Kutuk diubah jadi berkat itu udah banyak sekali cerita kesaksian seperti ini. Makanya Tuhan disebut sebagai seorang penjunan itu keren. Kenapa? Kita itu kan wadah, kita itu kan periuk. Yang lagi dihancurin sama Tuhan supaya apa? Jadi periuk yang bagus. Supaya nanti itu layak untuk dipajang itu periuk. Lah kalau periuknya itu udah busuk, periuknya tuh kotor, periuknya itu apa? Gumpil dikit aja, itu kan jelek kan buat dipajang. Makanya lebih bagus dihancurkan, lalu diproses yang lebih bagus lagi. Pembuatan periuk itu kan gak gampang kan. Harus ada pembakaran supaya lebih kokoh, hasilnya juga bagus, supaya nanti waktu dipajang, orang lihatnya tuh enak. Kayak begitulah kehidupan kita punya. Makanya firman Tuhan tuh jelas banget. Jangan kau toleh ke belakang. Semua kehancuran, semua kegagalan, semua kehilangan yang kita anggap bahwa aku rugi gara-gara yang lalu-lalu aku gagal, aku bangkrut, itu sudah berlalu. Yang hancur itu bisa diubahkan Tuhan. Tapi yang terpenting 16 ini, ayat 16 ini lakukan terlebih dahulu. Saya pulih dari skizofrenia, itu tuh luar biasa dahsyat pekerjaan Tuhan. Kalau bukan Tuhan saya gak bisa seperti ini, saudara. Yang sakit mental pasti sudah pernah tahu ya. Orang kalau kena sakit mental, seminggu itu tuh bisa kambuh, itu bisa 2-3 kali. Dan itu menderita sekali bagi penderita-penderita sakit mental. Tapi bayangkan Tuhan apa? Tuhan, ini lihat ya, nanti kita akan kita lihat di ayat yang ke-18. Bahwa dosa seperti kirmisi aja itu dihapus loh sama Tuhan, dibersihkan sama Tuhan. Makanya untuk bisa pulih, kayak saya bisa pulih, Tuhan taruh standar di ayat yang ke-16. Ada standar yang Tuhan berikan kepada saya. Saya masih ingat pada siang itu saya lagi di sebuah gereja begitu ya. Saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya gak pernah minta untuk dilahirkan gak sempurna. Saya gak pernah minta Tuhan dilahirkan dalam kondisi seperti ini. Tapi sekarang aku datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan pulihkan aku, Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Apapun Tuhan yang kau mau, Tuhan aku sembuh, Tuhan aku pulih. Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Pulihkan aku. Tuhan tahu ada pertobatan. Tuhan tahu ada kerinduan untuk diubahkan sama Tuhan. Maka hadirat Tuhan itu turun. Begitu saya tenang, saya mengerti siapa Tuhan, saya mengenal siapa Dia, Tuhan taruh standar di ayat yang ke-16 ini. Sekalipun sakit mental yang dialami itu penyebabnya ya karena itu kan penyakit sebenarnya, ya. Karena ada kelainan di dalam otak. Itu pun bisa disembuhkan Tuhan. Asalkan ayat 16 dilakukan. Artinya apa toh saudara? Bahwa untuk segala sesuatu yang mustahil saja itu bisa Tuhan lakukan. Bagaimana yang lain? Persoalan-persoalan yang lain. Makanya ayat 16. Lakukan dulu. Nah ini barusan Tuhan ingatkan.
Ketika engkau takut, gampang khawatir, gampang gampang mengeluh dan lain sebagainya, koreksi diri di ayat yang ke-16. Yang sampai gak bisa tidur tiap malam, banyak pikiran, perlu obat untuk tidur, susah buat makan sampai badannya kurus, sampai sakit GERD, sampai lambung, gampang sakit kepala. Ayat 16 sudah dilakukan atau belum? Jangan sampai fokus kita kepada kehancuran, kehilangan. Tapi ayat yang ke-16 kita skip. Kita gak pedulikan. Makanya kita mau doa. Tuhan katakan apa? Sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkanmu. Jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Jangan pernah kita kecewa dengan Tuhan, berkali-kali kecewa, tapi ayat 16 ini tidak kita perbuat. Ada standar. Amin. Jangan pula kau iri terhadap perbuatan orang. Yang lain kenapa ditolong sih, kenapa saya tidak? Yang lain naik gaji terus, kenapa saya enggak? Sudah tahu keadaan perekonomian saya begini, kenapa saya tidak dikasih kesempatan naik gaji? Sementara dia yang jatuh dalam dosa, gak pelayanan, gak ini, dia naik gaji terus. Rumahnya bagus, mobilnya bagus. Dengar baik. Kalau Tuhan lagi pasang standar ke dalam kehidupanmu, mengapa engkau lebih mementingkan harta orang lain daripada engkau standar yang ditaruh sama Tuhan dalam hidupmu? Kita harus tahu tujuan hidup kita, saudara. Kalau tujuan hidup kita hanya semua nampak sempurna, maka engkau tidak akan pernah sempurna. Karena kesempurnaan itu miliknya Tuhan. Ya. Jadi, ayat 16, koreksi diri dulu. Lalu ayat yang ke-17, belajarlah berbuat baik. Ini tidak ada syarat dan ketentuan. Berbuat baik dengan siapa saja. Mertuamu menyebalkan sekalipun, Tuhan katakan berbuat baik. Pasanganmu menyebalkan sekalipun, Tuhan katakan berbuat baik. Tapi Bu, ini loh firman Tuhan yang ngomong, bukan Kathy loh. Sewaktu saya kena PHK, ada hak saya sebenarnya yang harus dipenuhi. Dan itu nilainya besar. Tapi saya tidak mendapatkannya. Tuhan ingatkan ayat ini. Tetaplah berbuat baik. Makanya kenapa saya nggak stres? Kenapa saya nggak frustrasi ketika saya tidak mendapatkan hak saya? Karena saya melakukan ini, saudara. Makanya kenapa banyak orang itu gampang sekali stres, gampang sekali frustrasi. Karena tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan sudah suruh untuk melakukan hal-hal yang baik, tapi kita tetap kekeh dengan perilaku kita. Makanya frustrasi. Saya ada satu bisnis yang terpaksa harus gulung tikar. Nilainya miliaran. Tapi Tuhan katakan sudah lupakan, sudah ikhlaskan. Pilihannya mau stres atau tenang. Makanya saya berani mengatakan pada akhirnya, hilang ya sudah Tuhan. Mungkin engkau tidak berkenan dengan semuanya itu. Ya sudah. Makanya proses itu penting supaya apa? Akhirnya bisa ngomong begini. Tapi kalau orang tidak mau diproses, pasti akan begini. Aduh Tuhan, miliaran loh itu. Miliaran Tuhan, miliaran. Sewaktu kita tidak mau diproses, makanya ngomongnya begitu. Tapi kalau engkau ikutin proses, Etienne akan mengatakan, ya sudah Tuhan. Mungkin investasi itu membuat Tuhan gak bersuka. Ya sudah. Makanya standar kekristenan yang ditaruh di dalam hidup kita, kalau kita mau melakukannya, keren saudara. Engkau akan bebas dari segala bentuk pikiran-pikiran yang seharusnya tidak kita pikirkan. Kau tidur enak, kau makan juga enak, beraktivitas juga enak. Mau tekanannya segede apapun, memang sesekali jantungmu kayak deg-degan. Tapi jiwamu akan terus tenang. Karena apa? Tuhan udah lihat. Di fase yang ini kau bisa lewati. Di fase yang itu kau bisa lewati. Maka di fase yang sekarang kau pasti bisa lewati.
Ya. Belajarlah berbuat baik. Jadi sekarang kau sedang menghadapi apa? Ketika kau menghadapi orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang sungguh-sungguh membingungkan, Tuhan katakan belajarlah berbuat baik. Di situ Tuhan katakan apa? Belajar. Orang belajar itu kan sering salah juga toh. Jadi kalau engkau gagal terus untuk bisa mengasihi orang yang membencimu, ya belajar. Kan Tuhan bilang belajar. Usahakanlah keadilan. Apakah keadilan? Kalau Tuhan katakan ampunilah dosa orang lain, maka aku, kata Tuhan, akan mengampuni dosamu. Itu adil. Kalau engkau punya pasangan, jangan engkau lebih banyak memberi perempuan lain atau laki lain daripada pasanganmu sendiri. Ini berbuat adil. Kepala imam keluarga lebih peduli sama kegiatan di luar sana daripada keluarga. Ini pun tidak adil loh. Jadi kita tahu bagaimana bersikap adil. Kendalikanlah orang-orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Kau tahu ini bicara tentang apa? Kalau ada orang yang perlu bantuan kita, jangan kau pikir bahwa, aku aja butuh. Nih, standarnya kayak gini. Aku aja butuh, Bu. Boro-boro mau bantu orang, Bu. Benih apa yang kau tabur, saudara? Kalau sudah tahu nggak punya uang, tapi kau nggak pernah tabur uang, ya percuma. Kau akan tuai apa? Dalam kehidupan itu perlu ada namanya tabur tuai. Engkau nabur apa? Kalau engkau nabur kebaikan terhadap orang lain, maka itu akan kembali kepadamu. Engkau akan dipertemukan dengan orang yang baik, bahkan jauh lebih baik kepadamu. Ketika engkau menabur waktu untuk bisa mendengarkan orang, untuk bisa membantu orang dalam berdoa, engkau sedang menabur waktu kepada orang lain. Maka ketika engkau dalam keadaan posisi tertekan, dalam keadaan kepepet, Tuhan akan pertemukan engkau dengan orang yang dahsyat. Benih apa yang kau tabur? Kalau perbuatan kita cuma hanya sekedar marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, maka yang ada kita stres. Tabur, saudara. Jangan hidup melulu karena kebutuhan sendiri. Makanya gampang sakit toh. Karena kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Kau tidak pernah bisa melihat kehidupan orang di luar sana. Kalau sudah tahu kau gak punya apa-apa, berikanlah dirimu kepada orang lain. Makanya Tuhan katakan apa toh? Kalau ada seterumu itu minta jalan berapa mil, berjalanlah lebih banyak mil. Tuhan ajarkan saya dalam hal keuangan. Begitu saya ada surat resmi kehilangan pekerjaan, Tuhan bilangnya apa, saudara? Tuhan gak tepuk-tepuk pundak saya, tenang ya Keti, nanti saya akan berikan yang terbaik. Enggak. Ambil depositonya, cairkan yang ini. Begitu kau cairkan, belikan sembako, belikan ini. Sekali lagi saudara, itu standar. Kalau Tuhan sudah mematok standarnya begitu, pilihan ada pada kita, mau taat atau tidak. Sekarang saya bisa ngerti, itu saya lakukan 5-6 tahun yang lalu. Sekarang hari ini saya bisa mengerti bahwa, oh ternyata saya bisa hidup sampai hari ini, karena Tuhan udah ngajarin yang dulu. Seandainya waktu itu, saya pelit dengan deposito saya, besar kemungkinan saya akan kekurangan, saudara. Besar kemungkinan saya tidak akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Makanya tabur tua itu ada. Jadi kalau misalkan, mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Kau tabur apa? Kau sudah tabur apa? Ingat cerita tentang talenta? Seseorang memberikan talenta 1. Apakah talentanya dikekepin aja? Tapi sementara yang lainnya, talenta 1 bisa jadi 3. Yang 3 bisa jadi 5. Yang 5 bisa jadi berapa? Karena apa? Nabur.
Amin. Saya mengajarkan kepada banyak orang, setiap hari layanilah orang. Sederhana, saudara. Doakan orang, bawakan orang makanan, doakan teman-temanmu, doakan siapapun. Ajaklah orang-orang datang beribadah, kau jemput, kau punya mobil, jemput orang, bisa ibadah bareng-bareng, itu melayani. Itu ayat 17, saudara. Semuanya itu di ayat yang ke-17. Supaya pikiran kita tuh gak melulu tentang Tuhan gua belum, Tuhan ini gimana. Tapi lihatlah keluar. Setiap benih, makanya kan ada nanti ya, nanti di saat berikutnya kita akan membahas bagaimana menabur benih. Benih mana yang mandul, benih mana yang gak bertumbuh. Mengapa benih itu bisa gak mengalami panen. Nanti kita akan belajar itu. Tapi Tuhan pagi hari ini ingetin, ini ayat 17. Ayat 17 itu semuanya tentang menabur. Menabur kebaikan. Engkau menabur pengampunan itu aja nabur loh. Kalau ada orang membawa engkau dalam sebuah pengadilan, Tuhan membela engkau pada saat apa? Jiwamu benar di mata Tuhan. Benar aja, sudah benar aja. Engkau gak bisa bayar lawyer, engkau gak tahu lawyer mana, Tuhan yang membela loh. Saya tuh pernah menyaksikan ini benar-benar dahsyat banget. Berkali-kali keluarga kami tuh digituin sama orang. Tapi pembelaan Tuhan tuh tepat banget. Tuhan itu kalau udah yang bela, kalau Tuhan yang udah bela, udahlah ngeri tuh orang. Kalau udah kita dibela sama Tuhan. Ngeri, udahlah ngeri. Makanya fokuslah kepada ayat 16, ayat 17 ini. Berjuanglah untuk melakukan ini. Ya, ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Ini seperti tadi yang saya bilang. Waktu masuk dalam hadirat Tuhan, waktu kita lagi doa, minta ampunlah di hadapan Tuhan. Gak ada kita yang kudus, gak ada. Datanglah kepada Tuhan dengan keadaan apapun. Tuhan, aku hancur, Tuhan. Kayak tadi tuh ya, sewaktu saya minta dipulihkan dari penyakit mental. Saya mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni saya, ampuni dosa nenek moyang saya ya Tuhan. Ini memang kutuk keturunan. Tuhan tapi ampuni saya banyak salah di hadapan-Mu Tuhan. Lihat, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Tuhan katakan apa? Gak usah noleh-noleh lagi ke belakang. Yang sudah terjadi di masa lampau, biarkan saja. Fokuslah kepada hal yang sekarang. Dan mintalah pimpinan daripada Tuhan. Tuhan mau apa? Biarkan Tuhan yang memimpin. Sekalipun di waktu-waktu yang lampau engkau mungkin menjijikkan sekali perilakumu, it's okay. Saya juga orang yang menjijikkan kok di waktu-waktu yang lampau. Karena Tuhan lebih mengutamakan wadah atau periuk yang sudah dibentuk sama Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Waktu kita nyembah Tuhan dengan pujian ini, pikiran kita bukan tentang uang, bukan tentang bisnis, bukan tentang utang kita yang numpuk, bukan tentang penyakit yang gak sembuh-sembuh, bukan tentang kehancuran di masa lampau, bukan tentang itu.
Sampai level engkau bisa merasakan bahwa waktu kita ada di hadapan Tuhan, kita nggak memerlukan itu. Udahlah Tuhan, Tuhan terserahlah. Mau apapun yang kejadiannya kayak apapun. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat. Bentuk hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku. Kalau masuk dalam hadirat Tuhan, berdoalah yang seperti ini. Ubah hatiku. Makanya kalau konten doa kita hanya sekedar, Tuhan utangku banyak. Tuhan aku bingung ini gimana. Debt collector dari depan. Kalau melulu konten doamu seperti itu, engkau akan terus kecewa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, keadaan kita hari ini karena apa toh? Ini loh dosa. Kan bukan saya Tuhan yang salah. Kalau engkau tidak mengakui dosamu, engkau sombong. Orang sombong, orang angkuh itu tuh bukan orang yang pamer, flexing. Gak cuma itu saudara. Sewaktu kita tidak mau minta ampun sama Tuhan, itu sombong. Kesombongan tertinggi malah justru. Sewaktu kita berteriak sama Tuhan, Tuhan kok gak tolong? Itu pun sombong loh. Siapa kita? Enggak, aku gak mau doa lagi, aku gak mau pelayanan lagi. Itu pun sombong saudara. Gak mau pelayanan ya sudah. Kan free will. Kita mau melayani, kita mau berbuat baik, kita mau berdoa, kita mau bertobat, semua free will, kehendak bebas. Semakin kau berteriak di hadapan Tuhan, makin frustrasilah kau. Rendah hati seperti di ayat 18 ini. Ayat 16, 17, 18 perhatikan. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Seperti tadi yang saya bilang. Saya penderita mental yang selama bertahun-tahun gak pernah bisa sembuh. Bisa pulih seketika karena apa? Ini. Ayat 16 akui dulu. 17 banyak tabur. 18 akui keberadaan Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup mengubah segala keadaan. Terjadilah sembuh. Anda yang punya sakit stroke, saya nggak tahu ya yang ikut live ini apakah ada yang sakit stroke. Tapi Tuhan ingatkan, mau stroke, mau sakit apapun engkau, lakukan ayatnya 16. Bersihkan diri dulu. Sembuh itu bonus. Pulih itu bonus. Tapi waktu engkau susah berjalan, karena engkau penderita stroke, baik tanganmu maupun kakimu susah berjalan, tanganmu susah untuk digerakkan, pertobatanmu yang nantinya akan menyembuhkan semuanya itu. Amin. Jika, lihat ayat ke-19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, perhatikan kedahsyatan Tuhan ini. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Artinya apa toh? Sekalipun di masa lampau kita kehilangan, kita mengalami kehancuran, kita mengalami kegagalan, kita mengalami apa? Kebangkrutan yang luar biasa dahsyat. Kalau engkau mendengar apa kata Tuhan hari ini, ayat 16, 17, 18 engkau lakukan, maka semuanya itu akan dikembalikan kepadamu. Sadar gak saudara, bahwa sesungguhnya tuh gak ada yang hilang loh dalam hidup kita. Bukan hilang, lebih tepatnya adalah ditambahkan.
Bu, tapi kan saya ditinggalkan sama pasangan. Sepertinya engkau ditinggalkan oleh pasangan, tapi engkau ditambahkan sama Tuhan. Apakah yang ditambahkan? Pertobatan. Anak-anakmu bertobat, anak-anakmu pintar. Engkau berhasil menjadi orang baik, itu ditambahkan. Ya enggak? Sewaktu saya sakit mental, banyak sekali orang membenci saya. Banyak orang merendahkan saya. Saya korban bullying yang luar biasa banget. Dibully sama pelayan Tuhan. Tapi begitu sudah dipulihkan, Tuhan menambahkan. Apa yang ditambahkan Tuhan? Pertobatan sudah pasti. Lalu yang kedua, apa yang ditambahkan? Kepercayaan Tuhan ditaruh. Kalau Tuhan udah percaya sama kita, dahsyat saudara. Kalau engkau sampai dipercaya sama Tuhan, dahsyat. Dahsyat banget. Makanya jangan menoleh ke belakang. Gak pernah ada yang hilang dalam hidup kita. Yang ada kita justru ditambahkan. Asalkan ayat 19 lakukan dulu. Jika engkau nurut dan mau mendengar. Makanya sewaktu saya kena PHK, Tuhan gak nepuk-nepuk pindak mengatakan, tenang Kathy, engkau akan kugantikan. Enggak, Tuhan katakan apa? Ambil depositonya, belikan sembako, bagikan kepada orang-orang yang ada di jalanan sana. Seandainya saya gak nurut, mungkin saya gak ketemu dengan saudara semuanya. Bisa jadi saya tidak jadi hamba Tuhan. Ya enggak? Makanya karena nurut, saya merasakan apa? Kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saya itu hidup karena kasih karunia Tuhan, saudara. Saya gak pernah kekurangan dalam hal makanan. Saya gak pernah kekurangan dalam hal kasih. Saya gak pernah kesepian. Saya gak pernah namanya kekurangan apa gitu. Gak pernah, saudara. Tuhan kirimkan orang-orang untuk menaruh berkat di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Karena syaratnya apa? Nih, ayat 19, lakuin aja. Lakuin aja di ayatnya 19. Nurut. Kata menurut dan mendengar, ini proses. Makanya Tuhan mendengar doa saya, toh. Sepertinya doa saya itu kan minta apa? Pemulihan, toh. Tapi Tuhan menjawabnya yang lain. Rancangan Tuhan itu jauh lebih dahsyat daripada rancangan kita. Jangan memaksakan kehendak. Saya pun kalau berdoa, saya cukup bilang begini, Tuhan, kalau sekiranya engkau berkenan, aku minta ini Tuhan. Tapi kalau enggak apa-apa Tuhan. Buat aku tetap damai sejahtera. Kalaupun engkau menjawab lain. Tapi sekali lagi, aku minta ini, tapi kalau enggak apa-apa. Nah, miliki sikap yang seperti ini. Itu enak sekali saudara. Pikiranmu tenang, hatimu tenang, jiwamu tenang. Mau ngapa-ngapain enak. Engkau gak gampang sakit-sakitan. Ya. Tetapi, ayat yang terakhir. Tetapi, jika kamu melawan dan memberontak, perhatikan. Maka kamu akan dimakan oleh pedang. Jadi jangan coba-coba mencobai diri sendiri. Karena pencobaan itu sebenarnya kita yang berbuat. Keadaan kita hari ini adalah perbuatan daripada dosa kita. Makanya kalau kita tidak mau mendengarkan firman dan tidak mau melakukan firman Tuhan, kita akan dimakan oleh firman itu sendiri. Di kitab Ulangan itu kan ada berkat, ada kutuk. Yang dibaca jangan berkat doang. Kebanyakan daripada kita tuh kalau ngomongin tentang berkat, yes, amin, haleluya. Tapi giliran ngomong kutuk, mingkem semua. Karena gak suka ayat itu. Firman Tuhan jangan kau pilih-pilih. Justru bagian kita ini lakuin saudara. 10 perintah Allah itu lakukan.
Bu, itu kan hukum Taurat, kan udah nggak ada lagi. Siapa bilang sih? Kita memang hidup di zaman kasih karunia Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti kitab Tauratnya tidak dilakukan. Itu penggenapan daripada kasih karunia itu. Ya tetap hukum yang utama dan yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Amin. Jadi sudah tahu ya mengapa doa kita tidak dijawab? Ini. Tadi dari ayat per ayat sudah dijelaskan. Makanya tahan dulu emosinya. Koreksi diri. Oh iya, aku melakukan ini. Makanya layak Tuhan kalau engkau tidak menjawab doaku karena aku masih salah. Ampuni aku Tuhan. Ya, ayo kita doa sama-sama. Korabashikalaraba. Oh yes Tuhan, yes Tuhan. Korabashikalaraba. Ampuni kami Tuhan. Ayo saudara, taruh tanganmu di dada begini. Sama-sama semua minta ampun di hadapan Tuhan. Ayo minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami banyak salah di hadapan-Mu. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang menumpahkan tangannya di dada. Kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan, kami banyak salah. Perilaku kami, perkataan kami, pikiran kami, cara kami membuat keputusan banyak salah. Kalau keadaan kami sampai hari ini kayak begini Tuhan, itu semua karena kami salah Tuhan. Kami minta ampun kepadamu, ampuni. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami banyak melakukan kejahatan di mata-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih untuk teguran-Mu hari ini. Dan biarlah kami melakukan firman-Mu supaya hidup kami benar kepadamu. Tuhan terima kasih. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami masih bisa sehat, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa berjalan. Kami masih bisa makan, kami masih bersama-sama dengan keluarga kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersama dengan orang-orang yang tepat. Terima kasih Bapa. Bentuk kami, ubah kami. Agar supaya hidup kami tidak tentang kami, tetapi tentang Tuhan. Tuhan mau apa saja. Tuhan mau apa saja. Tuhan, apapun itu Tuhan, biarlah kami melakukannya. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kami semua minta diurapi ya Tuhan. Tuhan, hal yang kami takutkan adalah waktu kami melakukan kesalahan kepadamu. Tolong setiap kami, Kau ingatkan setiap kami ya Tuhan. Agar kami gak sembrono dengan hidup kami. Kami sungguh-sungguh berhati-hati dalam perkataan kami, dalam perilaku kami, dalam perbuatan kami. Kami sungguh-sungguh Tuhan melakukan kehidupan karena takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami boleh diizinkan merasakan apapun semuanya itu ya Tuhan. Tapi biarlah mata kami hanya teringat kepada Engkau. Tuhan ada buat kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya kepadamu bahwa hari esok akan mendatangkan kemenangan bagi setiap kami. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau pegang kendali seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami. Urapi kami ya Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Memenuhi kami semua. Pimpinanmu, ajaranmu, menuntun kami sepanjang hari ini. Keluar masuk kami diberkati oleh Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan, biarlah perkenanan Tuhan yang membuat kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Selamat beraktivitas saudara. Kita ketemu lagi hari Senin ya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. God bless. Shalom.